Jangan dikit-dikit salahkan Tuhan. Miliki hikmat. Kelola dengan baik penghasilanmu. Jangan mengeluh. Penghasilanku sedikit. Sedikit itu bisa jadi banyak. Kalau kita sabar. Dan kalau kita benar. Sedikit itu bisa lebih banyak. Nggak mungkin lah ya orang yang mengelolanya akan jatuh. Tuhan nggak pernah rancangkan kejatuhan soalnya. Itulah yang dimaksud tidak ada rancangan kecelakaan. Kalau kita mengelola dengan benar. Meskipun di hidup ini banyak musibah tidak terduga. Saya ngerti. Tapi menurut saya. Kegagalan bukanlah rencana Tuhan. Kita bisa mengalami malapetaka. Apa boleh buat? Jalan tiba-tiba ditabrak. Emangnya gua mau? Emangnya saya mau ditabrak sama mobil? Enggak tentu. Saya enggak tahu. Kita bisa berdoa. Kadang-kadang ada hal-hal yang korsleting terjadi. Kita sudah berusaha. Terjadi mau apa ya? Hadapi. Hidup itu enggak usah mengeluh. Hidup ini sementara. Sungguh hati kami bersyukur di hidup kami yang fana ini. Kami bisa masuk hadirat Allah seperti ini di bumi. Memuji seorang yang kekal. Mencari bukanlah harta duniawi, tapi pahala sorga. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harta kami sesungguhnya. Apapun yang kami miliki di hidup ini semuanya serba sementara. Kami tidak mencari apa yang orang-orang dunia cari, yang mereka rela bunuh-bunuhan demi memperolehnya. Kami punya Tuhan, segalanya bermula dari situ. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, bahkan permulaan pengetahuan. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyebutmu Tuhan. Itu udah lebih cukup dari kami. Sekarang ajari kami untuk mengelola apapun kasih karunia talenta, termasuk keuangan kami. Kami mau dimuridkan oleh Tuhan. Kami bukanlah kambing liar. Kami adalah domba-domba Kristus dalam ladang pengembalaan. Yang kami minta bukanlah kekayaan materi. Yang pertama kami minta adalah kekayaan hati. Beri kami roh bijaksana. Jadikan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, jemaat teladan. Yang berjalan dalam titah-titah Tuhan. Kami mau ya Tuhan mengikuti jalan-Mu seumur hidup kami. Tuntun kami. Tuntun kami di rumput hijau, air yang tenang. Hamba berdoa, jemaat yang mengalami pergumulan soal keuangan akan memperoleh kemenangan. Baik itu berupa mujizat instan, maupun step by step, perlahan-lahan. Kami mau nikmati proses Tuhan pokoknya. Kalau kami tidak bisa lihat dulu hasil akhirnya. Kami mau nikmati prosesnya. Asal Engkau Immanuel berjalan dengan kami, Tuhan beserta. Kami tidak takut berjalan ke depan. Hamba berdoa, angkatlah beban jemaat. Aku mohon kepadamu Gembala Agung, dari Gembala manusia kepada Gembala yang ilahi. Naikkan proposalku ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang Kau titipkan pada kami. Sampaikan sabda-Mu, beritakan firman-Mu. Hamba-Mu mau menyampaikannya bukan dengan kata-kata yang meyakinkan, tapi dengan berdasar kekuatan Tuhan untuk mengubahkan. Hamba bersembunyi rapat-rapat erat-erat di balik salib-Mu, selalu senantiasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, praise the Lord. God bless you. Silakan duduk dulu. Mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Seharian ini saya sebut sebagai seminar keuangan dan iman. Keuangan adalah satu bidang kehidupan yang perlu dididik oleh Tuhan. Di dalamnya harus ada kebenaran, kalau enggak area itu abu-abu. Karena itu bagian daripada pemuritan dan pengembalaan gereja ini adalah mengajarkan kebenaran soal money. Tahun depan saya berdoa agar profesi jemaat, karir Anda semuanya diberkati, tapi lebih dari itu supaya kita berjalan dalam kebenaran, karena berkat tidak diukur dari materi. Berkat diukur dari buah-buah roh atau buah-buah kebenaran. Dalam mengelola harta dunia, banyak atau sedikit, baik itu jumlahnya mungkin ribuan dolar, atau hanya 5 roti 2 ikan, semua dimulai dengan ini. Apakah hidupmu punya priority atau tidak? Punya prioritas yang lebih tinggi. Kita harus memiliki visi dan tujuan sorgawi atas keuangan kita. Membangun bait Allah itu dalam kehidupan Raja Salomo, sebentar lagi kita baca, itulah alasan mengapa Allah memberkati kehidupannya. Selain itu menabung itu pangkal kaya, bukan foya-foya. Kita harus wise dalam spending dan expenditure atau pengeluaran kita. Jangan jadi orang kikir atau pelit. Untuk perkara yang perlu keluar duit, jangan pelit. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya wants atau keinginan,
bukan kebutuhan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang pasti, hari ini kita akan diajari prinsip-prinsip kebenaran. Buka bersama dengan saya di 1 Raja-Raja pasal 10, ayat 14 sampai 29 saya bacakan. Penghasilan Salomo dan kekayaannya, ayat 14, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedangkan 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut, Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda sehingga yang mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja Aram. Ayat 1 pasal 11 saya tambahkan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon dan Het. Coba saya jelaskan sekarang ayat per ayat, bahwa membangun bait Allah itulah yang membuat seseorang menjadi besar. Dan menabung itu pangkal kaya, bukan berfoya-foya. Ayat 14 sampai ayat 15, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, 1 talenta 34 kilo, sudah gak usah keluarkan kalkulatornya, itu banyak. Emas yang dibawa ke Salomo itu 666 kali 34 kilo. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar. Jadi ada emas yang dibawa dari pelayaran, ada emas yang didapatkan dari trading atau tukar barang. Salomo kasih minyak zaitun, itu salah satu produksi Israel yang sangat diinginkan. Sampai hari ini pun terkenal. Beberapa lagi hasil-hasil bumi, agrikultur, sampai sekarang, saya nggak tahu sekarang masih nggak ya, pernah sempat Israel itu eksportir buah, atau buah Israel itu nomor 2 yang mengisi buah-buah di Eropa, semacam itulah. Jadi Israel itu canggih sejak zaman Salomo. Ini dari trading dapatnya, penghasilan yang dari tukar. Salomo kasih sesuatu, mungkin kongsian sama Raja Hiram di atas sana Libanon, dulu kan temannya Raja Daud. Itu dia panggil karena teman papa. Sama-sama mungkin kerja kayu aras. Lalu dia tuker dengan emas. Itu ada perbandingannya sendiri. Luar biasa. Dia itu pintar berdagang, Salomo. Sehingga kayu aras itu jadi tersebar luas. Di dalam negeri stoknya penuh, di luar orang berebut itu. Salomo itu pintar membuat barang menjadi langka di luar, menjadi pasaran di rumah. Ini orang hebat. Lalu dari pedagang-pedagang dari semua Arab dan bupati-bupati di negeri itu, dia ada pos-pos yang tetap, untuk penghasilan yang tetap atau fixed income. Jadi FYI, for your information only.
sebagai informasi untuk kita, Salomo itu punya 3 penghasilan utama bidang usahanya. Dia punya ekspedisi atau punya pelayaran, dan dia juga punya trading perdagangan dengan saudagar, tukar barang. Saya kasih kamu minyak, kamu kasih aku merak. Dia terima burung merak, hewan-hewan eksotis seperti kera, simpanse, orangutan seperti itu. Dan dia jadikan Israel penuh dengan koleksi-koleksi yang Timur Tengah semuanya harus pergi ke situ untuk melihat hewan-hewan itu. Hewan-hewan Afrika dan sebagainya. Pinter Salomo menyulap negara kecil itu menjadi daya tarik internasional. Coba saya ajak Anda untuk tahu dulu, ini terlalu canggih untuk kita. Karena Salomo itu semua bidang, kita hanya 1 bidang atau 2. Tapi lihat ya, banyak orang mengira Salomo langsung gitu. Enggak, dia ini sudah generasi kedua. Zaman Daud, belum semakmur itu. Daud itu orang perang. Korea hari ini Anda lihat sebagai negara yang maju. Bahkan Jepang pun sudah disalib katanya dan kalah. Produksi-produksi zaman dulu seingat saya waktu saya masih kecil. Itu selalu terhina. Barang Korea sekarang diinginkan. Kenapa? Karena waktu itu Korea baru keluar perang 1950-an. Korea Utara, Korea Selatan. Negara yang baru lulus perang itu nggak seberapa. Tapi kalau dia terus membangun dan membangun terus, lama-lama dia jadi maju. Bukan hanya menjadi negara ketiga atau developing country atau negara yang berkembang. Salomo itu nggak langsung aduhai. Dia punya seorang ayah yang mempersiapkan jalan. Dia ini keluarga. Dia ini adalah generasi kedua. Papanya kan Daud. Daud itu mempersiapkan materi untuk bangun bait suci. Jadi Salomo itu nggak kosongan. Dia mulai dengan bahan. Tapi ada satu hal lagi tentang Salomo Daud yang kita harus perhatikan. Bukan hanya dia mempersiapkan untuk bait suci. Jadi dia turunkan visi ke anaknya. Kamu harus bangun bait Allah. Jadi yang dibangun oleh ayahnya itu pertama-tama bukanlah status keluarganya. Kita ini harus kaya raya, bukan. Dia bangun sebuah mentalitas pembangun bait Tuhan pada anaknya. Makanya Salomo beda. Tapi nanti tetap saya akan jelaskan di mana dia jatuh. Karena kita semua tidak kebal. Lalu setelah itu Daud juga mempersiapkan bahan. Jadi dia nggak mulai dari hampa. Lalu Salomo juga dipersiapkan. Daud itu sudah punya hubungan yang baik sekali dengan Lebanon yang di atas. Dulu Lebanon itu negara Kristen zaman dahulu. Tapi sekarang sudah beda. Sejak ada teroris, ada macam-macam ya kan. Roket-roket ditembakkan ke Israel. Lalu ada grup-grup seperti Hizbullah dan sebagainya. Lebanon atas itu terkenal dengan kayu aras. Kalau Indonesia dengan kayu jati. Dan dia sudah punya hubungan. Jadi Salomo tinggal lanjutkan. Waktu dia lanjutkan enak dia. Dia sudah punya bisnis kayu aras. Mungkin 50-50 mereka punya kayu. Tapi Salomo punya pengerjanya. Lebanon tidak punya craftsman. Salomo punya, dia bisa memproses. Situ punya bahan mentahnya. Sini yang mengembangkannya. Salomo punya teknologi. Punya brain. Orang Lebanon punya bahan. Nanti yang enak siapa? Salomo. Jadi setelah masa-masa perangnya Daud, zaman Salomo itu zaman damai. Gak ada perang sih, sampai nanti dia jatuh, Tuhan bangkitkan musuh. Tapi setelah kira-kira masa-masa perang itu usai, zaman Salomo, dia tinggal kembangkan apa yang papanya sediakan. Jangan kira keluarga ini langsung kaya mendadak. Gak ada yang begitu. Jangan pernah punya mentalitas first generation rich man. Kalau kita hari ini harus banting tulang, babat alas, lakukan itu untuk tujuan lebih tinggi karena kita semua akan menuju ke sorga. Kita gak akan bawa emas perak permata, tapi juga lakukan untuk keturunanmu. Jangan terlalu tergiur dengan kiri kanan. Banyak orang itu hanya mau kanan kiri, mau menikmati. Kalau kita bekerja, nikmati setiap hari. Setiap hari ada berkat tersendiri, ada masalahnya sendiri juga. Tapi kalau kita mau berbuat sesuatu, kalau kita mengelola kekayaan kita di dunia yang sementara, wong kita hidup itu gak selamanya, lakukan untuk perkara yang kekal, dan lakukan untuk keturunanmu. Jangan ada mentalitas first generation rich man. Jangan ada mentalitas itu. Kita harus tahu kalau kita sekarang babat alas gak apa-apa, tapi anak-anakku lebih enak nanti. Zaman papa mama, zaman perang. Tapi nanti waktu anakku, sudah ada izinnya semua lengkap.
Miliki mental itu. Dan orang-orang yang mendapatkan warisan seperti Salomo, jangan bangun hidupmu. Bangun mimpi orang tuamu. Bangunlah visinya Tuhan. Aku ini sekarang tinggal tampan. Tahu ya, hanya menampani atau menerima atau menangkapnya saja. Ini estafet. Ini bukan untuk aku foya. Aku bisa nikmati di bawah kolong langit ini hasil kerja payahku. Tentunya ada kata pengkhotbah, tidak ada lebih baik daripada ini. Kau makan, minum, dan bersukaria dengan orang-orang yang Tuhan percayakan. Itu bukan foya-foya, itu hidup seimbang bijaksana. Tapi ingatlah tujuannya sekarang itu Anda menjadi tampannya, itu estafet saudara. Bait Allah harus berdiri. Misi Yesus Kristus harus selesai lewat tanganmu. Jangan mau saham kosongan dengan Tuhan. Kita harus terlibat dengan segenap hati. Tapi jangan lupa, ini kepercayaan. Aku harus punya visi untuk memajukan. Papaku zaman perang, waktu Daud segitu. Sekarang zamanku, papaku gak bisa mendirikan bait Allah, aku bisa dirikan bait suci. Papaku tidak bisa melihat semua kejayaan, sekarang aku akan membawa kepada kejayaan berikutnya. Miliki mentalitas seperti itu, jangan miliki mentalitas orang kaya baru, OKB. Jangan miliki mentalitas orang miskin lama. Jangan jadi kapitalis dan jangan jadi komunis. Komunis itu siapa lebih tinggi, dibabat kepala. Potong bebek angsa. Kok enak, semua kita harus sengsara. Mentalitas suffering. Tapi juga jangan ada mentalitas prosperity. Oh kamu dikutuki, kamu tidak kaya ya. Kaya, aku diberkati. Jangan begitu. Itu murahan, itu menjijikan. The gospel is just right for everybody. Injil itu selalu pas guna untuk setiap orang. Membawa dia kaya miskin, hatinya berada di posisi benar dengan Tuhan. Penghasilan Salomo itu kalau Anda lihat tadi, itu baru terjadi nanti. Zaman Daud nggak sampai ke sana. Dia pusing perang kanan kiri Filistin. Dia ada 3 penghasilan utama, ekspedisi tadi, pelayaran, trading. Lalu juga ada toko-toko tetap yang dipimpin atau yang diduduki oleh para bupati. Yang memberikan upeti setiap tahun kurang lebih sama. Ayat 16. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Kita bisa belajar apa? Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Kita bisa belajar apa? Perisai kan untuk perang. Ini cadangan senjata. Jadi sebenarnya fungsional. Jadi kalau kita memang membangun sesuatu, bangunlah demi berfungsi. Jangan pernah kita memiliki sesuatu hanya sekedar demi memilikinya. Dan jangan pernah kita itu membangun sesuatu demi supaya membuktikan atau pembuktian diri semata-mata. Sekalian, kan aku harus tetap punya perisai. Zaman dulu itu bukan senapan. Perisai dan pedang itu adalah alat perang dan itu berguna di zaman semua peperangan dilaksanakan bukan dengan udara atau pesawat. Belum ada. Perang itu dengan pedang dan perisainya. Jadi ini adalah cadangan negara. Jikalau perisai semuanya habis, misalkan terjadi perang besar, dari dalam akan diambil perisai-perisai yang dibikin dari emas tempaan. Daud berpikir daripada hanya fungsional, saya investasi sekalian. Misalkan hari ini mungkin seperti kalau aku punya uang lebih, aku beli misalkan sebuah rumah sekalian atau sebuah ruko, aku jadikan bidang usaha. Tapi jangan sampai bidang usaha yang bleeding, harus bidang usaha yang saya kuasai. Jangan bermimpi, oh aku coba-coba mungkin sudah waktunya saya ekspansi. Jadi dia beli satu, harganya tetap naik tuh properti, tetapi dia juga menggunakannya untuk bidang usaha, tidak pengangguran. Mungkin dia pikir antara aku sewakan, uang sewa yang kudapatkan dengan uang dagang mana ya? Tentunya dagang, tapi apakah aku punya waktu dan konsentrasi penuh? Kalau enggak, mendingan aku sewakan. Jadi pikirannya itu loh saya suka. Kalau saya baca begini ini, orang ini mikirnya fungsional, sekaligus investasi, sekaligus aku menabung. Kalau nggak kepake kan bagus, kalau ini zamannya zaman damai, semoga nggak kepake sih. Jadi perisai itu perisai, tapi nilai emasnya tinggal. Paham maksud saya? Cara berpikirnya, kita harus tiru tuh cara berpikirnya, bukan emas tempaan, mungkin kita nggak bisa beli, berapa gram aja susah. Tapi cara dia berpikir itu loh brilian. Makanya Salomo itu, makanya kalau saya doakan selalu untuk anak-anak Tuhan adalah kasih hati Daud. Daud itu hatinya mulia, Salomo kalah. Tapi kasih otaknya Salomo. Salomo itu brilian. Kalau Daud itu ahli strategi perang. Dia mikir begini-begini politiknya gimana. Dia hancurkan musuh. Salomo udah mikirnya jauh.
Dia sudah gak perlu pikir itu karena papanya sudah kalahkan naga. Sisa di dia cuman kalahkan beberapa cacing-cacing saja. Bersyukurlah Anda kalau punya orang tua yang bijaksana. Karena nanti Anda hanya hadapi ular bukan naga. Tapi orang tua yang gak selesaikan naganya, ularnya gak selesaikan. Nanti zaman ke anaknya, ularnya udah tambah dewasa. Sampai ke anak meninggalkan bukan warisan tapi masalah. Biasanya ular yang kau hindari menjadi naga yang harus dihadapi oleh putra-putrimu. Untungnya Daud bunuh Goliat, Salomo tidak ketemu. Kalau Anda baca di dalam kitab Raja-Raja, Daud bunuh 5 Goliat. 1 dia bunuh dengan tangannya, 4 dia bunuh lewat tangan orang-orang kepercayaannya. Itu salah satunya adalah dulurnya Goliat sungguhan. Dibunuh oleh keponakannya, dibunuh, dan yang ada di dalam baris tentaranya dibunuh juga oleh Benayah. Ada 1 yang tangannya itu jarinya 12. Dibunuh semua. Zaman Salomo udah gak ada orang enak. Salomo tinggal enaknya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya bicara lebih dari sekedar harta. Saya bicara soal hati. Ini mempersiapkan untuk 2023. Saya berdoa dalam nama Yesus agar jemaat dikasih hati Daud, tapi otaknya Salomo. Amin. Yang percaya dan menerima, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I love it. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Dia kasih nama gedung zaman itu, itulah safety box-nya dia. SDB-nya ya hutan Libanon. Kenapa dikasih nama hutan? Saya tuh mikir ya, mungkin karena dia itu memang mengagumi kayu aras. Hutan Libanon itu penuh dengan pohon aras. Salomo is a big fan sih, karena banyak sekali istananya dibuat flooringnya dari itu. Saya pikir hutan Libanon. Tapi kenapa dikasih nama hutan ya, rimba ya? Salomo itu saya rasa sih ada hubungannya dengan menabung. Kalau Anda sudah tabung, itu seperti Anda sudah cemplungkan ke samudera, jangan dipancing lagi. Kalau Anda menabung, itu menabung untuk jangka panjang. Anda menabung itu seperti menaruh tabungan Anda itu, disembunyikan di bawah tanah. Ini bukan talenta, tapi memang apa yang bisa, apa merupakan hakmu untuk kau simpan, ditabung pelan-pelan, ditabung dengan aman. Bukan Tuhan suruh kita itu, Tuhan tidak melarang kita untuk menabung loh. Meskipun Tuhan berkata janganlah menyimpan harta dunia. Betul ya? Tapi carilah harta di sorga. Tuhan tidak anti untuk menabung. Tidak. Tuhan tidak anti itu. Buktinya Tuhan melalui Elisa, melalui nabi-nabi itu, Tuhan itu membuat minyak itu mengalir. Sehingga Elisa berkata, untuk setahun nanti kamu dan anakmu makan. Minyak itu nggak langsung difoya-foya, dihamburkan. Tapi minyak itu disimpan, dijual pelan-pelan. Tuhan tidak anti menabung. Ayat itu tidak boleh salah artikan. Kamu jangan menyimpan harta di dunia. Itu maksudnya jikalau hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jangan pakai ayat, Tuhan suruh orang kaya itu tuh jual semua hartanya. Kalau Anda masih punya HP, berarti ada hartamu yang belum dijual kan? Apakah Tuhan suruh kita sekarang keluar dari rumah itu telanjang? Hanya pakai daun-daunan seperti Adam dan Hawa? Enggak kan? Berarti tetap ada harta yang Tuhan taruh di tanganmu, itu milikmu. Kelolalah dengan sabar dan bijaksana. Jangan ambil ayat secara ekstrim. Karena ayat itu tidak bisa dicomot dari konteksnya, tapi harus bisa seimbang perjanjian lama, perjanjian baru, dan kenal watak Tuhan. Tuhan tidak suruh kita jual semuanya. Tuhan bicara kepada satu orang muda itu, untuk mengajari dia percaya. Orang muda yang kaya itu karena memang sudah jadikan hartanya berhala. Makanya Tuhan tentang, tapi kalau kita kelola, Tuhan tidak menentangnya. Tuhan ajari kita kapan memberi, kapan menyimpan. Bukankah kita dikatakan di Pengkhotbah 3, segala sesuatu ada waktunya untuk membangun, ada waktunya untuk merobohkan, ada waktunya untuk menyimpan, ada waktunya untuk menggunakan. Saya rasa ayat itu nggak boleh dipakai sembarangan. Karena kita bukan orang kaya itu. Prinsip dari itu adalah janganlah hatimu melekat kepadanya. Karena ini firman. Di kitab Amsal dikatakan, jikalau hartamu semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Sebab di mana hartamu berada, hatimu di sana. Kalau kita punya tujuan lebih tinggi, hati kita nggak melekat kepada yang lebih rendah. Hati kita pasti melekat kepada yang asli, bukan yang KW-nya atau palsuannya. Berkat Tuhan paling murah itu uang. Jadi jangan ukur berkat dari materi. Ukurlah berkat dari kelola. Kemampuan untuk mengelolanya dalam takut akan Allah. Takut akan Allah itulah permulaan hikmat. Tapi hikmat tidak berakhir pada takut akan Tuhan. Hikmat akan berakhir
daripada kita menjadi smart. Mulanya takut akan Allah, berakhir brilian. Mula dengan hati Daud, berakhir otak Salomo. Bapak ibu saudara, dalam membuat perencanaan Pumpung Belum Telat, saya terbeban sekali untuk memberitakan, mengajarkan satu firman yang bisa jadi rema secara spesifik dalam hidup Anda. Saya tidak akan memberimu aplikasinya semua. Itu adalah ruangnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya bahkan juga tidak akan merekomendasikan Anda mesti nabung di apa, invest di apa. Itu bukan urusan saya ini pendeta. Itu urusanmu. Sebab stage atau panggung tempat saya berkhotbah ini hanya untuk rema firman Tuhan. Sisanya Anda putuskan. Saya percaya kalau Anda menerima firman ini, Anda juga menerima roh hikmatnya. Bukan hanya menerima teorinya. Oh haleluya, siapa diberkati Tuhan? Praise the Lord, puji Tuhan. Lalu raja menaruh semuanya itu dalam gedung hutan Libanon. Salomo itu rajin nabung yang gak bisa dipancing lagi. Nabung yang gak digali, sebentar ditabung, tutup, digali lagi. Tabung, gali lagi. Itulah kebiasaan orang yang gali lubang, tutup lubang. Salomo namakan hutan Libanon, this I must not touch. Jangan profit taking, jangan pikirannya itu pendek dan cetek. Aku mau nabung apa yang cepat ya, langsung 500 kali lipat. Apa ya? Biasanya kayak gitulah orang yang mau cepat kaya, masuk dalam pencobaan yang tidak perlu, dan selalu ujungnya jatuh. Kalau jatuh jangan marah sama Tuhan. Oh, Tuhan tidak suruh kok, itu keluar dari keserakahan. Berapa banyak orang kena masalah kesehatan lalu marah sama Tuhan, tapi Tuhan tidak suruh Anda makan ginjal dan usus kan, atau jeroan. Berapa banyak orang yang akhirnya gak keruan segalanya, Tuhan gak suruh Anda minum obat-obatan yang membuat kurus kayak, membuat apa kayak, itu kan Anda yang mau, bukan Tuhan. Terus nanti kalau masalah kok salahkan Tuhan itu gimana, kata orang Jawa Tengah, kepiye. Lalu kita spekulasi, semuanya kita ikut, pokoknya siapa teman bilang ini bagus kita masuk, Tuhan gak suruh kita begitu kan. Lalu nanti waktu kita bangkrut, dimakan uangnya, kita berkata, kenapa Tuhan? Tuhan bisa marah kembali dan berkata, kenapa kamu? Jangan dikit-dikit salahkan Tuhan. Miliki hikmat. Kelola dengan baik penghasilanmu. Jangan mengeluh. Penghasilanku sedikit itu bisa jadi banyak. Kalau kita sabar. Dan kalau kita benar. Sedikit itu bisa lebih banyak. Nggak mungkin lah ya orang yang mengelolanya akan jatuh. Tuhan nggak pernah rancangkan kejatuhan soalnya. Itulah yang dimaksud tidak ada rancangan kecelakaan. Kalau kita mengelola dengan benar, meskipun di hidup ini banyak musibah tidak terduga, saya ngerti. Tapi menurut saya, kegagalan bukanlah rencana Tuhan. Kita bisa mengalami malapetaka. Apa boleh buat? Jalan tiba-tiba ditabrak. Emangnya gua mau? Emangnya saya mau ditabrak sama mobil? Nggak tentu. Saya nggak tahu. Kita bisa berdoa. Kadang-kadang ada hal-hal yang korsleting terjadi. Kita sudah berusaha. Terjadi mau apa ya? Hadapi. Hidup itu nggak usah mengeluh. Hidup ini sementara. Tapi kegagalan is not one of them. Failure is not God's plan. Kegagalan itu biasanya keluar dari kebodohan manusia itu sendiri. Failure is not his plan. Mana ada Tuhan berkata, aku menghendaki anakmu tinggal kelas atau turun kelas supaya aku bisa menyatakan kemuliaanku. Kalau kita belajar, saya dulu punya satu orang teman yang lumpuh, dia itu polio. Olahraga yang paling parah buat dia adalah, mata pelajaran paling parah buat dia adalah olahraga. Waktu itu saya SD. Tapi dia olahraganya dapat 8, karena dia nego dengan gurunya tahu keadaannya. Dia minta olahraga lain yang biasa tunjukkan keahlian badan. Dia tunjukkan kesungguhan. Gak ada alasan, orang polio 8 nilainya. Tuhan gak pernah rancangan gagal kalau kita berusaha. Tuhan mau kita naik kelas, termasuk ekonomi kita. Coba kita, kalau rutin check up, sungguh-sungguh kita bercermin, ada banyak masalah kita itu self-inflicted. Terjadi karena kita sendiri, bukan karena Tuhan. Ya kita gak usah terus memukul-mukul dada lalu tidak move on. Move on lah. Dan jadilah bijaksana. Raja menaruh semuanya itu dalam gedung hutan Libanon. Salomo itu rajin nabung, tidak langsung kaya. Ayat 18, juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar dan sebagainya. Tahta itu 6 tingkatnya. Raja bikin tahta. Gini loh, Bapak Ibu Saudara, Salomo itu ternyata membangun rumah dan kantor yang super mewah. Gak apa-apa mengupgrade lifestyle kalau memang sana mampu, monggo silakan. Gak usah pedulikan kata orang, asal dengan pikiran seimbang. Apapun yang kau buat, nikmati dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga ingin kita menikmati kehidupan kita di dalam dunia yang fana. Asal yang kau buat itu fungsional. Bukan dengan motivasi salah untuk sok-sokan dan menghina orang.
Kalau itu membuat besar kepala, kecilkan rumahmu. Supaya kepalanya ikut mengecil. Boleh punya rumah besar, selama itu tidak membengkakkan kepala kita. Monggo silakan, jangan pedulikan orang. Orang iri selalu ada. Sebab di dunia ini selalu ada gunung lebih tinggi dari gunung Fuji. Tergantung kita mau banding sama siapa. Banding ke atas kita minder, banding ke bawah kita sombong. Jadi jangan tuding orang atas atau tuding orang bawah. Sebab Anda tidak berhak lakukan itu. Asal mereka lumrah, mereka lakukan dengan cara yang halal. Kalau mereka mengelola, lo jangan iri kalau orang itu bisa kuliah. Lah, kalau orang mampu sampai ngambil S2, bahkan S3, PhD sekalipun, itu urusan dia kalau encer otaknya. Jangan Anda berkata, mentang-mentang gaya kuliah. Kalau Anda lulusan SMA, bersyukurlah dengan lulusanmu. Bersyukurlah dengan sertifikatmu. Jadikan sesuatu yang berarti dengan itu. Jangan tuding atas, jangan tuding bawah. Itu bukan urusanmu, itu urusannya Tuhannya. Amin Bapak Ibu. Tata itu 6 tingkatnya. Wow. Salomo kan punya holdings company. Holdings itu apa? Itu sebuah perusahaan yang diisi perusahaan-perusahaan. Dan dia membuat kantornya cukup mewah. 6 tingkat itu sebelah menyebelah, belum pernah diperbuat demikian bagi suatu kerajaan. Ayat 20 akhirnya. Luar biasa. Boleh silahkan. Kalau memang Anda mampu dan kerjanya profesional. Kan harus disesuaikan. Jangan kita merasa fasilitas kita kok biasa dibanding orang lain. Itu cukup bagimu. Cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan berikan dan percayakan hari ini. Sebab mewah pun ada macam-macam. Mewah itu ada super mewah, ada lebih mewah, tidak ada habisnya. Jadi jangan bandingkan. Kalau dibanding-banding ya pasti kalah. Ngapain sih banding-bandingan? Kita juga gak perlu banding-bandingan gereja sekalian. Ministry kan bukan untuk kompetisi. Fokus saja ke jemaat, kalau dalam dunia pelayanan ya. Fokus saja bangun hidup mereka. Udahlah. Masing-masing we wish you well. Saya doakan untuk yang terbaik di luar sana. But my grass, rumputku selalu lebih hijau di sisiku. Tanda hati bersyukur adalah rumputmu selalu lebih hijau di matamu. Kalau Anda mulai lihat rumput tetangga itu selalu lebih hijau, sesuatu yang salah ada di hatimu. Apalagi kalau kita lagi makan sama keluarga ya, jangan mengeluh. Pas makan itu jangan bicara apa yang Anda tidak punya atau miliki. Karena Tuhan berkata di Mazmur 23, umat penggembalaannya begini makannya. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Jangan fokus ke masalahmu, jangan fokus kepada apa yang belum Anda miliki. Hitung berkatmu satu persatu, sekalipun gak banyak, hanya 5 roti 2 ikan. Bicara tentang apa yang Anda miliki dan syukuri. Nanti lihat ya, setiap kali Anda makan kayak gitu, 5 roti 2 ikanmu bertumbuh menjadi 5.000. Bukan hanya memberi makan keluargamu, bisa memberi makan orang lain. Saya punya satu kebiasaan dalam keluarga, kalau makan, kita gak bicara masalah. Itu keluarga saya. Tapi kalau saya makan sama keluarga-keluarga orang-orang, kalau mereka bicara masalah, saya dengarkan dan saya memberi solusi. Tapi in my family, when we eat, we count our blessings. Kita hitung berkatnya. 5 roti 2 ikan, gak banyak yang kita miliki. Tapi aneh, kita makan itu seperti di pelataran yang tinggi. Dan kita lihat kiri kananku lihat banyak pohon cemara. Kenapa cemara di rumahku lebih hijau dari cemara di tempat lain? Termasuk orang-orang yang jauh lebih punya, lebih mampu, gak punya masalah, lebih enak hidupnya, jalan-jalan terus. Saya gak iri beneran. Sama keluarga kami merasa kami ini dicukupi. Kami bangga sama Tuhan kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Anda bisa makan kayak gitu, 2023 akan mengenyangkan buatmu. Tata itu 6 tingkatnya, tapi jangan iri sama Salomo juga. Salomo itu pertama kali jadi raja, 7 tahun pertama dia tidak bangun holdingnya, dia tidak bangun tahta 6 tingkatnya, dia tidak bangun semua yang berhubungan dengan kerajaannya. 7 tahun pertama dia bangun bait Allah, sadarkah Anda? First 7 years, gak gampang loh. Bagi orang muda yang idealis, wah baru bertahta, dia pasti mau bangun sesuatu untuk dirinya. Tapi 7 tahun pertama, 7 tahun itu lama, 7 kali 365 hari. Dia hanya mikirkan setiap hari ketemu dengan arsiteknya, ketemu semuanya itu mikirkan bait suci. Sama sekali 7 tahun tidak mikirkan apa yang bisa dia dapatkan. Kalau kita kerjakan langsung pikirannya mau invest untuk sendiri atau untuk beli. Dia enggak, 7 tahun pertama semua untuk bait Allah. Hebatnya Salomo, jangan ditiru ini. Enggak tentu semua orang punya iman kayak begini. First 7 years cuma mikir bait suci. Bayangin dia meeting mungkin, dia Zoom kali. Ada nggak ya zaman itu? Dia bicara sama semua. Desainernya, pilih warna, pilih bahan, speknya seperti apa. Mau speknya tinggi gini, dia berkata, the best pokoknya untuk Tuhanku. 7 tahun pertama, no talk. Dia terus bisnis.
Tapi dia tidak talk bisnis. Dia hanya bangun bait Allah. Jangan tiru seperti ini di rumah. Gak tentu imanmu cukup untuk ini. Lalu baru 13 tahun berikutnya dia bangun istananya. 7 tahun pertama bait suci, 13 tahun istananya. Kenapa kok lebih lama? Karena 7 tahun pertama itu sudah ada patronnya. Bait suci gak boleh sembarang bangun. Itu sudah dari Daud diturunkan. Itu udah zaman-zaman dulu dari Musa tentang tabernakel semuanya kan. Menorahnya, meja sajian, tabut perjanjian, ada kordennya, apanya semuanya itu sudah ada patronnya. Lebih cepat bukan karena lebih murah bahan atau lebih gampang. 13 tahun lebih rumit karena orang bangun rumah itu lebih cerewet. Ininya kalau dia bangun bait suci bukan kehendaknya yang jadi tapi kehendak Allahnya. Jadi lebih cepat. Sebenarnya tadi saya pikir, kenapa kok bait suci dibangun 7 tahun, tapi istananya dibangun 13. Oh, ini tebang pilih, ini pilih kasih ini. Bukan. Karena kerajaan Allah itu patronnya sudah di depan. Waktu Tuhan beri kemerdekaan, nah baru kelihatan kan cerewetnya Salomo. Mau minta ini. Siapa di sini bangun rumah nggak jadi 7 tahun? Diganti lagi, apalagi kalau punya kemerdekaan finansial, ganti lagi tekelnya kurang, lalu ini kok miring segalanya. Ya itu Salomo kayak gitu. Tapi Salomo dalam kecerewetannya tidak memaksakan kehendaknya. Dia bangun bait suci, 7 tahun presisi. Dia ikuti letter luck satu persatu yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan itu lebih simpel, lebih gak cerewet dari manusia ya. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, ayat 21. Dan segala barang di gedung hutang Libanon itu dari emas murni, tidak ada barang perak. Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Kalau orang menganggap perak tidak berharga, berarti emas kurang berharga juga. Emas, perak, dan permata. Tapi tetap lebih berharga daripada perak. Anda bisa baca ini, wah enak ya Salomo ya. Enggak. Ini 20-30 tahun setelah dia bertata. Jadi enggak langsung tiba-tiba keluar zaman perang papanya. Emas, perak jadi tidak berharga. Harganya jatuh. Saking umumnya, dikit-dikit orang di kampung, gelasnya emas. Zamannya Salomo itu gitu. Jadi biasa, itu tidak terjadi demikian langsung. 20-30 tahun setelah dia memerintah dan menabung perlahan-lahan, dia menjadi makmur. Listen ya, kita mungkin tidak bisa berakhir seperti Salomo. Urusan Tuhan melipat gandakan 30, 60 atau 100 kali lipat. Menabur itu urusan kita. Jangan komplain kalau kita taburannya sama tetangga kita 100 kali ganda, kita hanya 30. Berbahagialah untuk berkat orang lain dulu. Salomo itu bisa berakhir begitu. Kalau kita menabur dan mengikuti prinsip ini, nggak tentu loh ya. Perak jadi tidak berharga di hidupmu, tetap ada harganya. Beli pun masih mikir, jangan pernah mengharapkan, aku mau uangku tidak berseri. Nggak usah begitu. Lipat ganda itu urusan Tuhan. Urusanmu hanyalah setia pada perkara sederhana. Amin. Tapi Salomo memang berakhir luar biasa. Tuhan memberkati dia dengan dahsyat. Sehingga emas perak pun tidak berharga. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal, ayat 22, Tarsis bergabung dan sebagainya. Ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Garis bawahi hikmat bukan kekayaan. Kalau raja kaya sih sudah ada, sekalipun raja ini paling kaya. Ayat 24 saya ajak kita teliti. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan kekayaan dan hikmat. Betul? Kan? Dia memang kaya. Dan dia berhikmat juga. Tapi seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat, bukan kekayaannya. Hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Luar biasa loh. Hikmatnya yang menarik orang. Orang kaya tidak berhikmat akan busuk di masyarakat. Anak orang kaya tidak berhikmat semua akan berkata, anak baru kemarin sombong sekali ya kan. Untung bapaknya kaya, kan pikirannya gitu. Salomo tidak mengundang orang. Tuhan tidak dimuliakan lewat kekayaan kita semata-mata. Jangan kira kalau kita kaya, wah aku bisa bersaksi sama orang. Enggak, Anda bisa bersaksi sekarang. Enggak perlu kaya. Hikmat itu enggak nunggu, karena hikmat itu permulaan. Takut akan Tuhan kan permulaan hikmat. Enggak usah nunggu nanti kalau aku sembuh atau aku apa. Enggak usah janji-janji palsu. Sama Tuhan itu mulus saja, tulus. Aku bisa bersaksi sekarang. Sebab hikmatlah yang menarik. Dan Salomo punya cerita. Dia jadi kaya, dia selalu cerita, Tuhan itu ajari saya pelan-pelan. 30 tahun ini aku menabung. Tuhan teach me. He taught me how to. Dia cerita. Tapi orang tertarik sama hikmatnya. Dia dikagumi bukan karena kekayaannya. Dia ditakuti karena kekayaannya. Tapi orang gak tentu kagum loh sama Anda kalau Anda kaya. Orang bisa takut aja.
orang bisa butuh, penjilat banyak. Tapi nggak tentu orang itu akan mengagumimu. Kagum itu karena hikmat. Ini kabar baik buat kita, bahwa ternyata hikmat itulah kekayaan sesungguhnya. Bahkan seorang ratu pun, Ratu Ethiopia datang ke Salomo karena tertarik dengan hikmatnya. Hikmat itu juga cara mengatur orang, hubungan. Ayat 25, mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian senjata, rempah-rempah kuda dan bagal. Begitulah tahun demi tahun. Salomo, nah ini dia mulai jatuh. Puluhan tahun setelah dia memerintah, inilah kumatnya. Hati-hati ya, karena kita juga tidak kebal dosa. Ayat 26, Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda. Alamak, untuk apa? Disinilah dia tidak bisa tanya why. Apapun yang kau lakukan jangan tanya what. Karena suatu hari kalau orang itu punya kuasa atau punya kedudukan, apalagi punya harta, what sudah bukan masalah lagi. What itu bagi dia sudah know what. Gak masalah. Tapi kita gak pernah akan dibebaskan. Tidak ada perkecualian. Anak Tuhan harus bisa menjawab why. Dalam setiap tindak tanduk keputusannya, harus bisa tanya dari dirimu. Why? What for? Untuk apa? Mengapa? Salomo gak bisa jawab. Ngapain kuda sebanyak ini? Saya gak usah bacakan ya. Ini di luar aja, di luar kepala Ulangan 17. Ulangan 17, 14-20 saya rangkumkan gini. Tuhan berkata dalam satu perikop Alkitab yang berjudul Hukum untuk Raja. Raja tidak di bawah, di atas hukum. Hukum untuk Raja. Dalam firman Tuhan di Ulangan 17 itu dikatakan seorang raja, Raja Israel, jangan punya atau memiliki terlalu banyak kuda. Supaya jangan dia membawa atau mengembalikan hati bangsanya ke Mesir. Lalu dikatakan juga di situ bahwa jikalau dia bertata, Raja Israel itu, dia harus meminta kepada seorang imam atau kaum imamat untuk menuliskan salinan hukum dari kitab Taurat. Dan itu harus taruh di sampingnya, spesifik di Ulangan 17 dikatakan. Dia harus taruh di sampingnya. Jangan lupa Alkitabmu taruh di meja kantormu, bukan sebagai mantra, jimat untuk bisa ngalahkan vampir atau Dracula. Nggak perlu pakai Alkitab begini ya, kalau ada setan di kantor Anda tengking aja dalam nama Tuhan. Alkitab itu bukan buku keramat, isinya firman. Bukunya tetap kertas. Lebih baik dilakukan. Setan paling takut, setan gak takut sama Alkitab. Setan takut sama firman yang dilakukan oleh anak Tuhan. Setan takut pelaku firman, bukan bukunya atau kertas cetakannya. Tapi dengan spesifik, Tuhan memberikan hukum bahwa seorang raja harus taruh salinan kitab Taurat di sampingnya. Supaya dia membaca seumur hidupnya, supaya jangan sampai ia tinggi hati, lalu menyimpang ke kanan ke kiri, supaya langgeng masa pemerintahnya baik dia maupun anak-anaknya. Coba kalau Anda baca di Ulangan 17 itu bunyinya demikian. Tapi Salomo cilaka kumpulkan kuda segitu banyak. Disinilah masuk yang namanya greed atau serakah atau pride atau kesombongan atau keangkuhan. Ketika kita merasa kita punya sesuatu itu banyak, kita rasa itu bisa membeli segalanya. Itulah bahaya ilusi uang. Karena orang yang beruang kan mengira aku bisa beli semuanya dengan duitku. Disinilah kesalahannya. Lihat ayat 28, kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim, dari Kewi dan sebagainya. Lalu Salomo jadi playboy sekalian. Waktu dia mulai jadi bilioner, dia berpikir, rugi aku kalau cuma satu istri. Orang seperti aku harus di-share banyak orang. Aku milik every woman in the world. Disinilah masuk masalah Salomo. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun yang mencintai perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Koleksinya bukan lagi mobil. Lama-lama dia sudah gak nafsu. Dia udah gak nafsu. Waktu itu karena kereta kuda itu kan kayak Ferrari zaman dulu. Ini sudah banyak aku, biru, merah, hijau, semuanya sampai warna yang gak diproduksi, hanya eksklusif aku itu semua ada. Ngapain dia? Apalagi ya? Istri. Basic instingnya. Bahaya ya. Disinilah dia jatuh. Bapak ibu saudara harus tahu ya, nafsu dan iri itu sama jahatnya. Nafsu itu untuk orang yang punya lebih, iri untuk orang yang punya kurang. Orang yang iri, nanti kalau punya lebih dia akan nafsu. Jadi nafsu sama iri sama aja. Jangan sampai Anda merasa lebih holy, lebih rohani kalau Anda punya kurang dari orang lain. Lalu kita suka mengecam, suka menambah kefasikan dengan terus menuduh. Doakan mereka supaya jangan jatuh. Kalau Anda lihat orang ada di atas Anda, dia diberkati luar biasa, doakan supaya dia jadi berkat. Pray for them. Jangan tuding gini. Sebab kalau Anda tuding, kemungkinan Tuhan tidak akan memberikan berkat itu kepadamu. Atau kalau Anda tuding, nanti bahaya. Suatu hari kalau berkatnya terbalik, roda kan berputar. Anda berada di sisinya, Anda juga jatuh kok. Sami mawon, sama aja. Orang yang bisa iri, orang itu bisa nafsu. Iri sama nafsu itu
koin sama, sisi beda. Cuman satu sisi miskin, satu sisi kaya. Podo wae, manusia ya sama aja. Tapi kita jangan di sisi ini, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita milik Tuhan, harus beda. Salomo rasanya waktu di titik dia mulai diberkati secara materi, dia lupa mengelola hati. Mungkin dia sudah jarang puasa, jarang doa. Dia sudah gak ngalami detox ilahi. Dagingnya udah gak dikekang. Hobinya menjadi-jadi. Pada saat itulah dia mulai lengah, setan mencuri sesuatu. Detox hati itu bisa jadi melalui giving, melalui peduli. Jangan biarkan pelayanan itu seperti dunia kerja. Di dunia kerja kan kita maunya uang kita itu bisa memberi kita passive income. Uang kita bisa bekerja. Itu pepatah yang sangat umum di bumi. Uangku bisa bekerja untuk aku. Pelayanan gak bisa gitu ya. Seberapapun duit yang Anda miliki, Anda harus turun tangan di gereja kita MSJ 1. Jangan diwakilkan, jangan pakai joki, atau jangan pakai orang yang antri. Kalau misalkan ada satu restoran tuh antri sekali, kita bisa bayar orang antri, yang ini nggak bisa. Masuk kerajaan sorga, Anda nggak bisa ambil nomor orang lain. Ikut di sini dari My Spiritual Journey 1, ikut pelayanan, ikut dari CG, ikut dari member. Nggak bisa mentang-mentang kita punya keahlian, kita siapa, nggak bisa. Karena kerajaan sorga itu jelas sekali. Detox ilahi itu lewat melayani. Lewat memberi, turun tangan sendiri, lewat peduli. Disitulah kita di detox ilahi, disitulah kita gak pernah lupa. Kita akan selalu menjadi orang yang punya misi. Hati-hati dengan hobi. 3 review kita sebagai summary atau sebagai ringkasan. Membangun bait Allah dan menabung itu pangkal kaya. Nomor 1, tulis. Miliki ambisi untuk bangun kerajaannya dan bukan untuk kaya. Belajar dari Salomo, 7 tahun dia bangun bait suci. Bukan berarti 7 tahun ke depan Anda hanya bangun gereja. Tapi selalu berjalan berdampingan. Jangan memiliki ambisi untuk kaya semata-mata demi berharta. Miliki hati yang jauh lebih mulia dari itu. Bangunlah kerajaan Allah dan bukan untuk kaya. Just in case kalau Anda belum punya visi, saya undang. Saya undang ini bukan sebagai bentuk penggalangan dana, enggak ada. Saya undang ini untuk menggalang hati kita. Kalau Anda belum punya visi untuk hidupmu atau dalam dunia kerjamu, jadikan membangun 1000 gereja lokal dan 1 juta murid itu, visi yang saya terima itu, adopsilah jadi visi kita bersama. Saya rasa itu bisa memulai tapak kaki muliamu di dalam Tuhan. Saya hidup untuk itu sih by the way. Anda boleh hidup untuk itu, Anda bisa hidup enggak untuk itu. Tapi kalau Anda member mesti harus hidup sesuai dengan visinya dong. Mana ada pohon semangka keluarkan buah jeruk. Kalau visi gereja kita ini, anak-anak rohani ya visinya itu. Tapi kalau Anda adalah orang yang hanya berkunjung di sini, monggo silakan kalau Anda mau adopsi ini, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena kalau visi itu dari Tuhan, Tuhan yang akan mengirim orang-orang yang membangunnya. Tapi just in case kalau Anda hampa, hati Anda kosong terhadap visi, tidak punya gapaian sorgawi, jadikan visi 1000 gereja dan 1 juta murid sebuah opsi untuk Anda pertimbangkan. 2, mulai dari yang sedikit. Dan kelolalah dengan sabar dan bijaksana. Selalu targetkan progresif. Meskipun progresif itu selalu ada up and down-nya. Selalu targetkan untuk maju bersama dengan Tuhan. Jangan pikirannya itu profit taking cepat. Apapun itu yang Anda investasikan. Selalu belajar menabung pelan-pelan. Sebab firman Tuhan memperingatkan, orang yang ingin lekas kaya jatuh ke dalam pencobaan. Dibodohi juga kadang-kadang gak tahu. Dia gak objektif dalam keputusan. Tetapi Alkitab dengan jelas juga mengatakan bahwa harta yang diperoleh cepat menguap. Amsal katakan, tapi yang diperoleh dengan pelan-pelan, tangan yang rajin membuat kaya. Harta seperti itu akan tetap melekat dalam keluarga turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, saya berharap agar dalam kerja Anda akan mengalami tuntunan Tuhan. Ingat ini ya, mulai selalu dari yang sedikit, kelola dengan sabar. Anda tidak bisa bijaksana kalau nggak sabar dulu. Bijaksana itu permulaannya sabar. Bahkan definisi kasih kalau Anda baca di 1 Korintus 13, love is patient. Yang pertama-tama Tuhan katakan itu kasih itu sabar. Orang kalau nggak sabar, buyar. Lawan kata sabar bukanlah orang tidak sabar. Lawan kata sabar itu buyar. Kalau Anda tidak sabar, lupakan bijaksana, hatimu pasti gegabah. Kalau Anda mau mengelola penghasilan dan keuangan, dalam takut dan bijaksana, harus mulai dengan sabar. Jangan terburu-buru. Jangan miliki first generation rich man mentality. Jangan punya mentalitas kaya mendadak. OKB tidak di welcome. Mentalitas orang kaya baru.
Mentalitas orang miskin lama juga tidak di-welcome. Tuhan tidak untuk kedua-duanya. Tuhan itu selalu mengajar kita untuk mengikuti Dia pelan-pelan dalam roh dan kebenaran. 3, jaga hati dalam visi sorga ketika harta dunia semakin bertambah. Selalu jadi a man on the mission. Saya ini kalau bisa menyebut diri saya apa? Saya suka menyebut saya sebagai a man on the way. Saya ini on the way. Saya itu selalu OTW. Sampai nanti hari terakhir menghembus nafas terakhir, saya tetap OTW. Boleh nikmati, boleh berlibur kalau bisa, nggak bisa berlibur pun nggak apa-apa. Libur nggak harus mahal, bisa dengan cara yang paling sederhana. Pokoknya apapun sedikit banyak yang kunikmati, semua itu hanyalah OTW, berkat Tuhan on the way. It's not my destination, semua itu transitan, itu bukanlah tujuan. Makanya itu, kalau Anda suka suatu benda, Anda mengkoleksinya, dahulu waktu Anda masih susah tidak bisa, sekarang banyak. Saran saya jangan terlalu banyak. Secukupnya lah. Secukupnya. Cukuplah. Ada orang suka koleksi A, ada orang suka koleksi B. Biasa aja. Biasa aja, moderat aja. Tapi kalau jiwa-jiwa jangan biasa. Jiwa-jiwa harus muni juta. Harus bunyi juta. Kalau jiwa-jiwa kita harus jadi jutawan. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya benda, kuda gitu. Salomo, hai Sulaiman. Biasa aja, apa susahnya sih? Just be moderate. Ya kan? Be modest. Saya suka kata modest. Modest itu bukan konveksi. Modest itu artinya humility atau humble atau serendah hati. Moderate aja, moderat. Moderat aja lah, gak usah ekstrim. Udah biasa aja. Ya puji Tuhan lah, aku senang kamu bisa punya ini itu segalanya. Wah, tapi kalau keterusan, masalahnya bukan benda itu yang salah. Ingat ya, benda gak pernah salah. Anda suka pelihara apa misalnya apa kalau itu makhluk hidup, ya silahkan gak apa-apa. Benda itu gak masalah, apalagi makhluk hidup. Yang salah itu kekang kita itu loh lepas. Daging kita itu gak bisa menerima too much of a good thing is a bad thing, you know. Sesuatu yang terlalu banyak meskipun itu baik, jadi gak bagus. Bukan karena barangnya gak baik, bukan karena bendanya gak bagus, apalagi makhluk hidup. Tapi karena hatimu gak bisa dipercaya, titik. Udah gitu aja lah, hatiku dan hatimu, bukan hati. Dagingku dan dagingmu gak bisa dipercaya. Too much itu jadi candu. Terlalu berlebih, menjadi lupa sama Tuhannya. Gak baik. Hanya karena Anda bisa membeli makanan apa saja, jangan makanan yang kolesterolan terus menerus. Karena sekalipun Anda bisa membelinya, mau cepat ke kuburan. Tahu Tuhan sudah skakmat kita ciptaannya. Just because you can buy something for you, you cannot eat everything kan. Hanya karena Anda bisa beli semua makanan, Anda bisa makan semuanya kan. Tuhan itu memberikan kepada kita satu batasan. Lebih dari itu perlu visa sorga. Apa itu? Anda bisa dapatkan apapun kalau Anda mampu. Bisa beli apapun. Tapi Anda tidak bisa selesaikan, habiskan semua itu. Not in your lifetime. Tidak di masa hidupmu. Tuhan itu pintar. Bayangin kalau Tuhan ambil aja. Itu dari kesehatan dan badan kita. Manusia pasti jadi glutton atau serakah dan greedy. Tapi Tuhan memang buat kita gak bisa terlalu banyak sesuatu. Welcome to the world of the kingdom of God. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Di mana daging kita tidak memerintah, harus dikekang. Tapi roh kita tidak boleh dibatasi. Kalau mau mengasihi, kasih. Kalau mau mengampuni, 7 kali 70 kali. Kalau kita mau memberi dengan sukacita. Kalau kita mau berdoa, jangan lihat jam tangannya. Roh itu gak bisa overdosis. Daging harus ada kekangnya. Masing-masing orang ada kumat-kumatannya. Kenalilah dagingmu sendiri. Dan jagalah hati dengan segala waspada. Semoga jadi berkat buat Anda untuk mengelola karir Anda tahun depan. Haleluya.